Halo teman-teman, kali ini saya akan share resiko galbay Shopee Paylater, apakah ada DC lapangannya. Nah, isu ini santer dibicarakan di banyak tempat ya teman, termasuk di komentar di video-video saya yang lalu. Banyak sekali yang bertanya tentang masalah ini, jadi saya akan jelaskan secara rinci dan detail di video ini. Yang pertama, teman-teman harus tahu jika Shopee Paylater adalah produk dari Shopee, salah satu marketplace belanja online terbesar di Indonesia. Penggunanya sekitar 50 juta orang, dan Shopee Paylater itu sekitar 5% dari pengguna Shopee ya teman. Jadi kita asumsikan sekitar 5 juta orang pengguna Shopee Paylater. Nah, ini bisa menjadi indikasi kuat bahwa banyak sekali pengguna Shopee yang sekarang sudah melakukan galbay atau gagal bayar di Shopee Paylater ini. Dan mungkin kalau kita sudah galbay, yang pertama, bunga dan dendanya akan meningkat seiring berjalannya dengan waktu. Nah, bunga dan denda ini sangat besar sekali ya. Ini banyak sekali keluhan dari masyarakat karena bunga Shopee Paylater ini menyalahi aturan OJK. Jadi keluhannya banyak sekali sudah disampaikan ke OJK. Sudah sekitar 215 keluhan tentang Shopee Paylater yang sudah disampaikan OJK, dan OJK resmi mengultimatum Shopee Paylater akan memperbaiki layanannya. Nah, untuk yang pertama adalah bunga denda. Untuk yang kedua adalah kalau kita sudah galbay di aplikasi Shopee Paylater, itu otomatis kita akan ditelepon terus-menerus oleh yang namanya customer service dari Shopee Paylater. Ini yang ditelepon adalah kontak-kontak yang berhubungan dengan Shopee Paylater, misalnya nomor utama teman-teman, kontak darurat, dan nomor-nomor yang teman-teman masukkan pada saat teman-teman belanja online. Dan itu bisa menjadi indikasi kuat bahwa untuk Shopee Paylater ini sangat amat masif sekali dalam penagihannya teman. Ini biasanya 2 kali sampai 20 kali per hari teleponnya, jadi bisa membuat teman-teman stres sendiri karena meneror terus-menerus. Jadi teman-teman harus kuatkan mental untuk bisa menerima ini, karena ini adalah tanggung jawab teman-teman karena teman-teman sudah galbay di aplikasi ini. Nah, untuk yang ketiga, teman-teman akan didatangi debt collector Shopee Paylater. Nah, ini banyak sekali pertanyaan tentang masalah ini. Nah, saya jelaskan di sini. Untuk Shopee Paylater ini, debt collectornya masih seputar Jabodetabek, jadi belum merambah ke kota-kota lain selain Jabodetabek. Kota lain selain Jabodetabek misalnya Aceh, Medan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan, atau Banda Aceh atau yang lainnya, itu tidak akan ada yang namanya penagihan dari debt collector Shopee Paylater karena masih terkungkung di area Jabodetabek saja. Nah, kemarin ada kasus yang rame tentang debt collector Shopee Paylater yang tidak punya sertifikasi, izin atau surat kuasa dari Shopee Paylater tapi menagih teman. Jadi ini sangat menyalahi aturan OJK, dan OJK sudah secara resmi memberikan sanksi kepada Shopee Paylater agar memperbaiki yang namanya penagihan debt collectornya. Debt collector harus punya sertifikat penagihan, harus punya surat kuasa, harus punya yang namanya surat-surat yang berhubungan dengan penagihan. Ini penting sekali karena kalau tidak, maka terindikasi debt collector itu penipu yang bisa mengeruk uang teman-teman. Kalau teman-teman tidak kuat mental, teman-teman bisa bayar, padahal di aplikasi Shopee-nya masih ada tagihan. Nah, teman-teman akan rugi double ini. Jadi pastikan dulu debt collectornya itu debt collector Shopee Paylater atau bukan. Takutnya nanti jatuhnya malah penipuan ya teman. Dan buat teman-teman yang ada di daerah Jabodetabek harus berhati-hati karena ini mungkin ada debt collector yang akan nyamperin ke rumah teman-teman. Ini terutama di Jabodetabek yang kota besar ya teman. Kalau di pedesaan kan itu sulit diakses dan mungkin tidak akan ditagih dari yang namanya debt collector. Dan untuk besarnya pinjaman juga mempengaruhi apakah didatangi debt collector atau tidak. Semakin kecil pinjaman teman-teman, maka semakin kecil juga kesempatan debt collector untuk datang ke rumah teman-teman, karena ya males saja nagih misalnya 100.000, 300.000, debt collector males bakal datang ke rumah teman-teman karena pinjamannya cuma sedikit sekali. Tapi ini tidak mutlak ya teman, ada juga debt collector yang rajin, terutama debt collector baru itu biasanya rajin sekali datang ke rumah walaupun pinjamannya kecil. Nah, itu tentang debt collector. Nah, untuk yang terakhir, apakah Shopee Paylater ini ada slik OJK-nya Bang? Nah, kita tahu Shopee Paylater ini sudah bekerjasama dengan bank, jadi untuk slik OJK pasti ada ya teman. Tapi tidak semasif Akulaku dan Kredivo untuk masalah penyampaian slik OJK-nya. Jadi ini masih ada yang dilaporkan, ada yang tidak. Jadi seperti itu ya teman. Jadi tidak mutlak bisa melaporkan langsung slik OJK teman-teman ke OJK. Jadi ini masih bisa dipertimbangkan buat teman-teman yang galbay. Nah, buat teman-teman yang sudah mentok nggak punya uang untuk bayar,
Saya sarankan untuk galbay saja nggak apa-apa untuk sementara waktu, tapi teman-teman harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar, banyak berikhtiar untuk bisa mencari pendapatan lain selain dari pendapatan teman-teman yang teman-teman lakukan sehari-hari. Misalnya nih, teman-teman kembangkan diri teman-teman untuk cari income yang lebih besar. Misalnya teman-teman bisa berdagang atau cari pendapatan lain di marketplace, atau teman-teman buka jasa kelas atau yang lainnya, buka website atau jual foto juga bisa. Sekarang semuanya serba online, serba internet ya teman. Jadi jangan pernah ketinggalan dengan zaman. Dan saya harap semoga teman-teman tetap berpikir positif, tetap melakukan yang namanya ikhtiar terus-menerus, dan minta petunjuk kepada Allah, berdoa terus agar nantinya teman-teman bisa terbebas dari yang namanya penagihan developer dan bisa melunasi semua hutang teman-teman. Nah, itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.